Halo Cabuler, selamat datang kembali di channel saya, Film Biru. Kali ini saya akan menceritakan sebuah film dari Jepang yang berjudul My Wife Overtime The Truth. Film yang memiliki kode nuklir MEYD 368 ini dirilis pada tahun 2020 dan dibintangi oleh seorang bintang JAV ternama dengan tubuh padatnya yang bernama Meguri. Film ini menceritakan tentang seorang wanita karir dan pekerjaan keras yang banyak menghabiskan waktunya untuk bekerja di kantor. Di kantor tempatnya bekerja ada seorang bos kabul yang selalu meminta jatah kepada wanita itu. Sebelum membahas alur ceritanya, silakan like dan subscribe video ini agar saya bisa lebih semangat untuk membuat pembahasan alur cerita dari banyak film JAV yang ada untuk menghibur kalian para pecinta film JAV sejati. Di awal cerita diperlihatkan seorang wanita dengan tubuh bohai yang sedang bekerja di sebuah kantor. Wanita tersebut bernama Meguri. Saat sedang bekerja di meja kerjanya, ada seorang bos dari perusahaannya yang tidak diketahui namanya itu menghampiri Meguri. Ia memberikan Meguri pekerjaan tambahan dan menyuruhnya untuk lembur. Bahkan ia disuruh lembur di kantor sampai pagi hari. Dengan berat hati Meguri pun menuruti perintah bosnya itu. Scene pun beralih dan memperlihatkan suami Meguri yang sedang memasak dan mempersiapkan makanan untuk Meguri saat pulang kantor nanti. Tetapi, Meguri tidak bisa pulang untuk menikmati masakan dari suaminya itu. Meguri menghubungi suaminya dan meminta izin tidak pulang dikarenakan ada pekerjaan tambahan dan ia disuruh lembur oleh bosnya. Suaminya yang sangat polos itu pun memberikan izin kepada Meguri. Karena saking baiknya, si suami juga menyuruh Meguri untuk menjaga kesehatannya saat bekerja. Cerita pun beralih saat malam hari. Di kantor yang sudah sepi itu, terlihat Meguri sedang bekerja sendirian. Tak lama setelah itu, si bos cabul datang mendekati Meguri. Dengan wajah sangenya itu, ia memegang bahu Meguri dan menyuruh Meguri untuk menemaninya bermantap-mantapan. Bos cabul itu langsung meremas-remas balon kembar yang dimiliki Meguri. Meguri pun terdiam pasrah dan merelakan tubuh bohainya itu dinikmati oleh si bos. Di meja kerjanya itu si bos mencium bibir Meguri dan perlahan melepaskan pakaiannya. Sambil memainkan balon kembar Meguri, si bos juga mencolok-colok kerang berselaput milik Meguri dengan menggunakan jarinya. Setelah itu si bos langsung menjilati dan menyeruput kerang berselaput itu. Setelah belut listrik milik si bos sudah full daya, ia pun mengeluarkannya dari kandang dan menyuruh Meguri untuk melumasi belutnya sebelum masuk ke dalam kerang berselaput Meguri. Setelah dilumasi, belut pun bersiap masuk untuk mencangkul dan menyetrum kerang berselaput Meguri. Kegiatan bermantap-mantapan pun berlangsung dengan sangat nikmat. Cerita pun beralih ke keesokan paginya saat Meguri pulang dari kantor. Dengan muka lemas sehabis dicangkul seharian oleh bosnya, ia pun masuk ke dalam rumah. Saat sudah di dalam, Meguri pun memikirkan saat pertama kali ia dicangkul oleh bosnya. Tak lama setelah itu, suaminya yang melihat Meguri sudah pulang langsung menghampirinya. Ketika suaminya yang sudah kangen itu akan memeluk, Meguri pun menolak. Meguri beralasan tubuhnya masih bau keringat karena dia belum mandi. Padahal ia tidak mau suaminya mencium bau lendir dari belut listrik bosnya yang menempel di tubuhnya itu. Suaminya yang polos itu pun langsung tersenyum dan menyuruh Meguri untuk mandi, sementara si suami akan mempersiapkan makanan yang enak dan bergizi untuk Meguri. Meguri pun merasa bersalah kepada suaminya itu, karena suaminya sangat baik hati dan sangat sayang kepadanya. Sedangkan Meguri malah mengkhianati suaminya dengan melakukan kegiatan pergenjotan bersama bosnya di kantor. Cerita pun beralih kembali ke kantor tempat Meguri bekerja. Pada saat itu, bos cabul sedang sangat bergairah dan butuh pelampiasan. Ia pun memanggil Meguri untuk datang ke ruangannya. Saat Meguri sudah di dalam ruangan, bos cabul itu langsung mengunci pintu agar tidak ada karyawan lain yang masuk ke dalam. Si bos cabul pun langsung menyuruh Meguri membuka pakaiannya. Meguri yang tidak bisa menolak itu langsung menuruti perintah dari bosnya. Ia dengan perlahan melepas satu persatu pakaian yang dipakainya. Si bosnya itu langsung memandangi tubuh padat montok dan bohai milik Meguri. Setelah itu ia pun langsung meremas balon kembar Meguri dan menggosokkan jarinya ke kerang berselaput milik Meguri hingga kerang itu basah dan berlendir. Ia langsung menyeruput kerang itu dan menjilatinya hingga membuat Meguri kejang-kejang.
Di saat yang sama tiba-tiba seorang karyawan memanggil si bos, dikarenakan ia harus menghadiri rapat perusahaan. Si bos cabul itu langsung meninggalkan Meguri yang sedang sange itu di ruangannya. Scene beralih kembali saat malam hari ketika Meguri sudah di rumah. Ia sedang makan malam bersama suaminya. Tiba-tiba suaminya memberikan kado kecil kepada Meguri. Ternyata itu adalah kado perayaan ulang tahun pernikahan mereka. Karena kejutan yang diberikan suaminya, Meguri pun merasa sangat bersalah dan menyesal atas apa yang ia lakukan di belakang suaminya yang baik hati itu. Karena perhatian dan kebaikan hati dari suaminya, Meguri pun berjanji dalam hati untuk tidak melanjutkan hubungannya dengan bos cabulnya di kantor. Keesokan malamnya, saat di kantor, Meguri pun memberanikan diri mengatakan kepada bosnya untuk tidak melanjutkan hubungan mereka. Meguri mengatakan ia merasa bersalah kepada suaminya dikarenakan hubungan gelap yang ia lakukan. Tetapi bos cabul itu pun menolaknya. Ia masih ingin menikmati tubuh seksi dari Meguri. Ia pun langsung mengeluarkan belut listriknya di depan Meguri, dan langsung menyuruh Meguri untuk menyedotnya. Meguri pada saat itu menolak, tetapi si bos mengancam untuk memecatnya jika Meguri tidak mau melakukannya. Dengan sangat terpaksa, mau tidak mau Meguri pun harus melakukannya. Ia pun langsung menghisap dan menyedot belut listrik si bos yang sudah full daya itu. Meguri terus menyedot belut listrik si bos hingga belut itu mengeluarkan susu kental manis dan menyemprotkannya ke dalam mulut Meguri. Setelah itu, si bos yang sudah terpuaskan itu pun langsung meninggalkan Meguri. Keesokan harinya, terlihat suami Meguri yang sedang menunggu Meguri pulang. Karena sudah sore dan Meguri belum pulang juga, si suami pun berpikir kalau Meguri sedang lembur, ia pun berencana untuk memberi kejutan ke Meguri. Ia berencana untuk membuatkan Meguri makanan dan membawakannya ke kantor. Saat masakannya selesai, dengan sangat gembira dan berharap Meguri menyukainya, ia pun langsung berangkat menuju kantor Meguri. Di saat yang sama di dalam kantor, terlihat karyawan di sana yang sudah mulai pulang dan hanya tersisa Meguri seorang. Si bos cabul yang melihat Meguri sedang sendiri langsung mendekati Meguri dan ia menyuruh Meguri untuk lembur lagi dan menemaninya bermantap-mantapan kembali. Meguri pada saat itu pun langsung menolaknya. Ia mengatakan kalau ia akan pulang karena suaminya sudah menunggu di rumah. Si bos yang sudah sangat sange itu mengizinkan Meguri untuk pulang, tetapi dengan syarat, sebelum pulang Meguri harus melayani dan memuaskan birahinya dulu. Meguri pun dengan terpaksa memenuhi keinginan si bos agar ia bisa pulang ke rumah lebih awal dan bertemu suaminya. Meguri pun langsung melayani dan memuaskan hasrat birahi dari si bos cabul itu. Singkat cerita, saat si bos sedang mencangkul kerang Meguri di lantai kantor, tiba-tiba suami Meguri pun datang dengan membawa makanan. Suaminya pun terkejut melihat Meguri sedang dicangkul-cangkul oleh si bos. Meguri yang pada saat itu terkejut juga oleh kedatangan suaminya langsung melepaskan diri dari cengkraman belut listrik bosnya. Suami Meguri pun marah dan kecewa terhadap Meguri. Sambil menangis ia langsung pergi dari ruangan tersebut. Meguri yang melihatnya pun langsung ingin mengejar suaminya, tetapi ia ditarik oleh si bos untuk dicangkul kembali. Sambil menangis, Meguri pun terus dicangkul-cangkul oleh si bos cabul itu. Dan cerita pun berakhir. Sekian pembahasan alur cerita dari film JAV ini. Nantikan pembahasan dari film-film lain yang tak kalah menarik.